siapa aja sih yang ngurusin? Mau periksa ke puskesmas aja susah banget. Kamu lagi ngurusin apa, Lis? Kok kayak sibuk gitu? Ini aku baru ngurus surat rujukan buat ke rumah sakit. Tadi aku udah ke puskesmas, tapi di sana cuma dikasih surat rujukan doang. Kenapa sih nggak pakai kayak aplikasi gitu biar gampang? Kan nggak usah ngurusin kayak gini. Di sana tadi juga pelayanannya kurang ramah. Oh gitu. Untuk prosedur BPJS sendiri itu, setahu aku memang kayak gitu. Kita harus datang ke Vaskes tingkat 1 untuk minta surat rujukan. Kemudian kita juga baru bisa datang ke rumah sakit yang dirujuk tersebut. Kalau untuk aplikasi, setahuku ada kok namanya Mobile CKN. Itu aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan. Kalau untuk pelayanan kesehatan, emang sih di Indonesia ini menurut aku juga masih ada beberapa yang kurang. Apalagi kalau dibandingin sama negara maju kayak Inggris, jauh lah. Ya kan? Kenapa ya? Apa karena kita masih negara berkembang? Itu juga bisa jadi pengaruh sih. Kamu mau tahu nggak perbandingan pelayanan kesehatan antara Indonesia dan Inggris? Perbandingan pelayanan publik kayak gimana tuh? Nah, yuk simak video berikut. Indonesia dan Inggris merupakan dua negara yang memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, karena kondisi Indonesia yang saat ini notabene sebagai negara yang berkembang, sedangkan di Inggris itu merupakan negara yang maju, ini sangat memberikan banyak sekali perbedaan, salah satunya dalam aspek pelayanan publiknya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengulas mengenai perbandingan pelayanan publik dalam aspek teknologi, efisiensi, dan juga SDM-nya. Dari aspek teknologi dalam pelayanan publik, Indonesia masih tertinggal dari negara Inggris. Sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, Indonesia berupaya melakukan digitalisasi layanan, namun masih menghadapi tantangan seperti luasnya wilayah Indonesia dan juga fragmentasi lebih dari 27.000 aplikasi yang tidak terintegrasi. Untuk mengatasinya, pada Mei 2024, Presiden Jokowi meluncurkan GovTech INA Digital guna membangun ekosistem layanan digital terpadu. Sedangkan di negara Inggris, penerapan teknologi ini sudah maju dan menjadi pelopor dalam penerapan arsitektur layanan digital terintegrasi. Inggris membentuk Government Digital Service atau GDS yang mengkoordinasikan pembangunan layanan digital pemerintah secara terpadu. Berbeda dari Indonesia, Inggris melarang aplikasi mobile, layanan publik, dan memilih mengoptimalkan website responsif. GDS menghasilkan produk seperti GovUK, GovUK Pay, Notifi, dan OneLogin dengan fokus pada efisiensi dan juga keterpaduan data demi pelayanan publik yang cepat dan juga berorientasi pada kebutuhan warga. Nah, berbeda dengan aspek efisiensinya, dari pelayanan publik di Indonesia masih belum efisien karena birokrasi yang hierarkis, rendahnya kompetensi ASN dan juga implementasi SPBE yang belum optimal. Evaluasi SPBE 2022 menunjukkan transformasi digital daerah masih tertinggal. Orientasi kinerja bersifat administratif dan juga transparansi anggaran belum konsisten. Reformasi menyeluruh sangatlah diperlukan dan juga mencakup digitalisasi, peningkatan kapasitas ASN, dan juga evaluasi berbasis outcome. Sedangkan Inggris dikenal sebagai pelopor reformasi pelayanan publik berbasis efisiensi sejak era New Public Management pada tahun 1980-an. Dengan prinsip birokrasi ramping, akuntabilitas kerja, dan juga orientasi pelanggan. Kebijakan digital by default yang diterapkan sejak 2013 mewajibkan semua layanan publik berbasis digital, menghemat biaya dan juga mempercepat pelayanan publik. Transparansi ini dijamin lewat portal data.gov.uk yang menyediakan akses terbuka ke data publik. Hasilnya, Inggris menjadi salah satu negara paling efisien dalam pelayanan publik di Eropa menurut European Commission pada tahun 2021. Selanjutnya kita lihat perbandingan pelayanan publik Indonesia dan Inggris dari aspek SDM-nya.
Sumber daya manusia di Indonesia dalam mendukung pelayanan publik ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti nepotisme dan intervensi politik dalam proses rekrutmen dan seleksi ASN. Hal ini merusak prinsip meritokrasi dan menurunkan kualitas pegawai. Tingkat profesionalisme ASN bervariasi. Tantangannya terletak pada budaya kerja permisif, birokrasi yang kompleks, serta kurangnya akuntabilitas. Disparitas gaji antara pegawai junior dan senior juga berpengaruh negatif terhadap motivasi dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Sedangkan Inggris telah menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan dan berbasis meritokrasi, meminimalkan nepotisme dan intervensi politik. Pelatihan SDM juga dilakukan secara berkelanjutan, terstruktur, dan merata, guna memastikan peningkatan kapasitas seluruh pegawai. Profesionalisme tinggi tercermin dari budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi hasil. Sistem karir dan upah yang meritokratis mendukung kinerja dan mempertahankan pegawai yang berkualitas, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Perbandingan pelayanan publik antara Indonesia dan Inggris ini juga sangat terlihat pada aspek pelayanan kesehatan. Perbedaan dapat dilihat dari teknologi dan juga pada sistem pembiayaan kesehatan. Di Indonesia, penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan ini masih dalam tahap perkembangan. Inovasi seperti telemedicine, rekam medis elektronik atau RME, dan aplikasi kesehatan digital mulai diterapkan. Namun, belum merata karena keterbatasan infrastruktur dan akses internet, terutama di daerah terpencil. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan juga masih menjadi tantangan besar, dengan kekurangan signifikan di wilayah pedesaan dan luar Jawa. Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia bersifat campuran, terdiri dari BPJS Kesehatan, pembiayaan langsung pemerintah, dan pembayaran mandiri oleh pasien. BPJS Kesehatan bertujuan menjamin akses layanan kesehatan dasar bagi seluruh warga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti ketimpangan layanan antar wilayah dan panjangnya waktu tunggu pasien. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada upaya digitalisasi dan jaminan kesehatan, pemerataan layanan dan efisiensi sistem masih perlu diperkuat. Sedangkan di Inggris, pelayanan kesehatan di Inggris sangat maju berkat integrasi teknologi seperti Electronic Health Record atau EHR dan aplikasi NHS yang mempermudah akses data pasien dan mempercepat layanan. Sistem single payer yang dikelola NHS memungkinkan layanan kesehatan diberikan secara gratis saat digunakan, dengan pembiayaan utama berasal dari pajak negara. NHS menyediakan layanan kesehatan universal di seluruh Britania Raya, mencakup perawatan primer hingga rumah sakit. Digitalisasi layanan dan investasi teknologi menjadikan sistem ini efisien dari sisi waktu dan biaya. Standar pelatihan tenaga kesehatan tinggi, meskipun tantangan dalam pemerataan tenaga di beberapa bidang masih ada. Inggris menjadi contoh keberhasilan integrasi teknologi dan kebijakan publik dalam pelayanan kesehatan. Penjelasan terkait perbandingan pelayanan publik dan pelayanan kesehatan antara Indonesia dan Inggris. Oh, gitu ya. Seharusnya pelayanan kesehatan Inggris seperti NHS ini bisa kita adopsi nggak sih? Biar pelayanan kesehatan di Indonesia ini bisa lebih maju gitu. Bener banget, terkait NHS itu bisa negara Indonesia adopsi. Dan kita juga harus selalu berusaha agar pelayanan kesehatan di Indonesia itu bisa lebih baik. Terus usaha atau peran apa ya yang bisa kita lakukan? Sebagai generasi muda, kita harus selalu memahami teknologi, menerapkan etika dan profesi kerja, dan selalu belajar dari negara maju agar di Indonesia bisa mewujudkan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang terintegritas, efisien, efektif, dan berkualitas lebih baik.